Satu. What's up guys? Kembali lagi di catatan si jomblo. Catatan yang lolo semua. Tunggu-tunggu. Dengan gua, AB, yang kece ini. Gua Sam. Iya. Karen. Oke. Pada minggu kali ini, tentunya yang gak kalah istimewa dari minggu-minggu lain, kita mau ada topik pembahasan tentang Quality apa ya? time jomblo. Jangan tua deh. Oke ya. Ingatanku ke skincarean mulu nih. Lupa jadinya kalau yang ini. Aduh, jangan inget skincare dong. Biar Pantesan kulit lu jadi cerah, GGS sekarang cemerlang. kan? Iya dong. Ganteng-ganteng, setan. Oke. Tanpa lama-lama, kayak kita nungguin cewek kalau siap-siap, kita langsung aja ke sesi pertama. Lu pinter bener, belum apa-apa. Kenalin dulu Apa bintang nih? tamu. Oh iya, Aduh, terlalu semangat Bintang Mana tamu nih, nggak dikenalin, ntar moderatornya. ngambek gimana, Be? Sawadikap. Sawadikap. Kap. Udah, daripada lama-lama gue yang kenalin kan bintang tamu. Oke, siap. Ini kita mengundang bintang tamu dari finalis Sunsilk Hijab Han tahun 2016. Ada Kak Amani, selamat malam. Yeay, Halo Kak. Siapa si jomblo? Aku hampir dilupakan loh sama moderator tadi. Emang nih Kak, emang kebiasaan. Emang nih Wajar moderator aja, Kak siapa Amani. sih? Aduh, Seorang AB ini udah hampir 50 tahun, ya kan? anjay, Lu 50. faktor U lah. Tuh, udah Ajar. faktor U, ya kan? Kok masih 20-an guys? Keles, ampun gua. Gila. Masih muda Lu gini jangan loh. bilang, lu Kulit jangan gua. bilang ini entertain, makanya lu ngaku 20-an kan? Anjay, kurang ajar. Jangan percaya itu guys. Viewer tidak boleh percaya. Tidak boleh percaya. Kita lihat ya, Jangan. kita lihat di komentar kira-kira umur AB cocok berapa. Tulis di Boleh. komentar. Silakan kalian komen ya. Oke, daripada kita basa-basi atau apa, kita mulai temanya. Quality time jomblo. Oke. Jadi Oke. sebelumnya Kak, kita mungkin background dulu nih sedikit. Kenapa sih kita mau cerita topik ini? Boleh di-share sedikit, Sam? Tentang Kalau kita background kenapa pilih mengambil topik quality time jomblo, waktu itu penting. Dimana waktu itu kan nggak bisa diulang lagi atau apa. Jadi kita bisa di mana tuh waktu itu harus dijalankan. Dan waktu itu hal yang mahal lah. Jadi ibaratnya lu nggak bisa bayar, lu nggak bisa beli. Benar-benar. Jadi Secara makanya itu juga. kita, Betul. makanya kita mau mencoba quality time apa sih yang kita bisa saat kita masih jomblo gitu loh. Quality time yang bisa kalian, apa kegiatan yang bisa kalian lakuin selama sebagai menjadi jomblo gitu. Tapi Kok agak ragu-ragu gitu ngomong dalam jomblo? kutip positif ya. Positif, jangan yang aneh-aneh gitu. Jangan Karena kan aneh-aneh. kita di sini Oh juga iya, siap. sharing Ya gitu. makanya lebih baik dilurusin dulu nih. Takutnya kan pendengar nih ada yang belok ke kanan, ke kiri, ada juga jungkir balik ke belakang, kita nggak tahu kan. Coba lurusin dulu. Nah cuman memang quality time itu ini ya, sebagai kita status jomblo, jomblo ini ya, memang quality time pasti banyak banget nih, ya kan, waktu sendirinya, gitu. Jadi memang kita sengaja ambil topik ini karena memang jadi kita mungkin lebih dalami apa sih quality time di jomblo. Jadi yang tadi Karen bilang, yang positif juga Katria bilang seperti apa gitu, lalu gimana mungkin kok yang ini positif, terus udah gitu kalau yang negatif mungkin kita nggak sebut kali ya, kita udah sama-sama tahu, atau gimana nih kawan-kawan moderator sekalian? Mungkin bagiku ibaratnya negatif cukup dipendam aja. Jadi ibaratnya positif yang kita ambil, siap. yang negatif kita yang buang. Oke, Itu aja ya. Jadi kita sebut positif, jadi nanti pendengar udah tahu lah negatifnya apa ya. Oke. Daripada Yaudah, basa-basi kita nggak atau pakai apa, lama, kita coba langsung mulai aja ya. pertanyaan ya. Makin lama makin basi. Siapa yang mau pertanyaan pertama ini? Mungkin kalau pertanyaan pertama Bisa aku mau ladies coba first, tanya apa sih? seorang Kak Amani nih. Oh kirain. Apa nih? Kalau ladies first kan udah biasa. Kali ini moderator yang cowok dong. Bagus. Bisa nggak, Be?
Oke, Iya, siap. iya. Oke, siap. Oke. Untuk Siap. pertanyaan pertama, jadi ibanya berapa jam sih ibanya kita bisa kumpul sama keluarga saat masih jomblo kira-kira kalau menurut kamu? Kalau di berapa lama kita yang pasti kalau di saat kita lagi jomblo itu ya kan ya otomatis kan kita nggak memikirkan seseorang atau pasangan kita ya pasti kadang jadinya kita itu lebih ya mungkin di awal-awal putus atau misalkan kita ngerasa sendiri misalkan gitu kan atau yang mungkin belum pernah punya pasangan entah itu pacaran atau bagaimanapun mungkin apa ya lebih banyak waktunya dengan keluarga, family time-nya. Terus ditambah dengan kadang-kadang ada apa ya? Ada ide yang tercetus, gue pengen bikin ini, gue bikin melakukan sesuatu hal yang positif nih. Kadang-kadang kan apa nih yang bisa kita lakukan sesuatu yang positif. Kadang bukan positif buat kita juga, bisa juga positif buat lingkungan kita gitu kan. Apa nih gitu kan, entah itu misalkan ngikutin organisasi atau ikutan misalkan apa ya namanya ngerjain sebuah hobi bareng dengan teman-teman. Jadi biasanya tuh kalau lagi sendiri itu tuh kadang suka muncul nih apa ide-ide yang apa namanya kadang tuh bisa mengalihkan pikiran kita ke sesuatu hal yang lebih baik kayak gitu. Kalau aku sih gitu ya karena gini sayang banget kadang-kadang kalau kita fokus ke misalkan ada misalkan orang ngeledek, lu hari gini masih jomblo aja, lo kan pasti ada kan dengar yang kayak gitu kan. Iya. Lo hari gini lo Sering kok. sering sabar ya. Anggap aja nggak lihat. Apa ya ngomong sama Burhan. Saya curhat itu ya, curhat ya saya. Nah, aduh, jadi kebuka semuanya harus tutup nih. Iya. Sensor. Jadi kadang-kadang apa namanya itu tuh apa sih sebuah apa ya sebuah kata-kata yang kadang kita jadi membuat diri kita jadi down atau membuat diri kita jadi kayak kurang pede gitu. Yang lain punya pasangan kok kita enggak, kan ada ya rasa-rasa seperti itu nih. Mungkin tadi kata moderator kita ya sama si Abraham ya kan itu kan. Sebut aja AB Kak, jangan sebut merek. AB, oke. Iya. Jadi viewer nanti makin tahu. Gak apa-apa dong. Oke. Nah, jadi enggak itu cuma canda aja. Jadi kata-kata yang membuat kita jadi kayak apa ya kadang hari gini masih jomblo aja, lo jangan pernah ngerasa lo nggak laku kan, jadi kayak kesannya gue kayak kok gue jomblo, apa gue yang kurang ini kali ya, apa gue kurang kece kali ya, apa gue kurang cantik kali ya, kan gitu ya pasti kan. Ketika ada orang yang ledekin kita kayak gitu tuh jangan ngerasa minder gitu atau ngerasa ya gue jomblo udah berapa tahun nih, udah lumutan, udah segala macam ya kan, jadi bikin stres sendiri gitu. Ngapain lo nge-stressin sesuatu hal yang membuat lo jadi lebih negatif ke diri sendiri, karena itu suges ke diri sendiri gitu. Kenapa nggak membuat sesuatu hal itu jadi lebih positif? Ya lo bisa tunjukin dong ke orang kalau ya gue sendiri, gue gejomblo, gue bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, lo ngapain? Walaupun lo misalkan punya pasangan, emang udah melakukan sesuatu hal yang positif, belum tentu juga kan, istilahnya begitu. Gitu. Cuman kadang dampak dari luar itu memang susah Kak. Kayak kita ketimpa beban 1000 ton rasanya. Kayak digaplak gitu. Berat banget kayaknya gitu ya. Iya rasanya. Sakitnya itu bukan di sini, di sini. Di kuping. Sama di pipi. Kayaknya kayak udah digaplakin panas gitu ya, diledekin mulu, dinyinyirin orang ya. Itu sebenarnya ini makanya merah nih sekeliling. Panas. Bener. Itu kata-kata yang membuat sebenarnya tanpa disadari itu adalah kata-kata yang negatif buat diri kita sendiri. Gitu. Kak Meni sendiri ini apa selama menjadi jomblo gitu? Sebenarnya Kak Meni tuh ngisi hari-hari kakak tuh kayak gimana sih? Ngelakuin apa sih gitu? Kalau misalkan kita katakan kalau aku kan udah kerja nih gitu kan ya, aku udah kerja, otomatis
teralihkan ke kerjaan kayak gitu kan. Terus kalau misalkan hobi nih, jadi kayak misalkan nih hobinya apa gitu. Apalagi sekarang zaman sekarang nih lagi apa namanya, lagi pandemi seperti ini tuh kan banyak keterbatasan ya, apapun kegiatan pun dibatasin gitu kan. Jadi kadang lebih banyak di rumahnya gitu kan. Jadi justru kadang jadi muncul ide hobi gue misalkan bikin sesuatu, misalkan entah itu video, entah kita main di dunia digital, apalagi sekarang tuh medsos banyak banget gitu kan ya. Nah, kadang kita kalau misalkan hobi kita, misalkan sehari-hari nih, aku dulu misalkan zaman-zaman mahasiswa dulu gitu kan, suka nge-MC, suka apa, jadi kayak ada bakat celoteh nih kayak ini sekarang nih gitu kan. Nah, terus sekarang ada medsos gitu, kenapa kita nggak gunakan medsos tersebut untuk kita mencurahkan hobi-hobi kita gitu kan, entah apalagi sekarang gini kan, maksudnya kita mau ketemu sama orang juga jarang, jadi sosial media entah apa itu bisa dijadikan sebuah media yang dimana jadi hubungan kita itu lebih apa ya namanya, lebih sesuatu hal yang erat gitu, entah misalkan diskusikan sesuatu yang berfaedah, entah misalkan kita apalagi sekarang juga kayak misalkan contohnya nih, dari medsos ini sendiri juga misalkan kayak ada aplikasi-aplikasi yang untuk belajar, untuk apa gitu kan, kenapa nggak digunakan? Nah, sama dengan aku yang istilahnya coba kita lakukan sesuatu lewat media sosial yang dimana orang selama ini, orang saat ini tuh lagi memang benar-benar menggunakan internet gitu loh istilahnya. Kenapa nggak kita lakukan? Kita nggak bisa misalkan kayak dulu kalau misal melakukan sosial misalkan gitu kan, kita ke panti asuhan atau apa dengan teman-teman, sekarang kan nggak mungkin gitu kan. Nah, mungkin dengan media sosial ini, dengan sarana digital gitu kan, nah itu bisa kita menggunakan sesuatu hal yang positif, apalagi kayak kita nih ya, gue sebutnya kita, gue rasa di sini juga banyak yang jomblo ya kan. Kita semua jomblo kok, Kak. Aku aja ngaku ya kan. Nah, gue udah diambil kok. Nah, diambil apa? Sama Tuhan. Why? Iya nih. Jadi dengan cara kayak gini juga kan kita bisa kayak ini kayak kalian nih misalkan sesuatu hal apa nih yang bisa dilakukan gitu bersama-sama walaupun jarak memisahkan gitu kan, tapi dengan media sosial ini, dengan hal yang bisa kita share ke orang itu kan mengisi waktu-waktu kita yang lagi kalau kata moderator tadi, kata Karen waktu-waktu jomblonya jadi kayak terlupakan lah istilahnya kayak gitu. Terus Kak, kalau mau nanya nih, sebelumnya mau nanya, kalau Kak pernah rasain ini nggak sih, kayak kita saking udah mungkin kita sih, mungkin gue lebih baik ngomong gue mungkin saking udah lamanya, kayak quality time gue udah kebanyakan kali rasanya jadinya. Oke, moderatornya sampai udah kayaknya ceritanya. Moderatornya dia tahu anggap aja tulis kontak anggap kalian di bawah. Dia yang lagi nanya nih. Ini dia yang lagi nanya. Jadi moderatornya sedang terjebak dalam kondisi comfort zone, guys. Kalian yang pengen dikontak silakan, nomornya ditaruh di bawah di komen. Kalian ngiklan dia, mana tahu yang nonton viewersnya ada yang mau kan? Gua rasa nggak mau jadi moderator lagi, nih nanya-nanya. Sepertinya kontak Abed, ntar gue tulis kontaknya di list langsung ya. Mereka parah ya. Udah, kamu aja lah. Aku udah gak mau. Saking dia udah jomblo berapa tahun tuh. Udah berlumut ya. Berlumut, berkarang. Gimana tadi ya? Gimana? Iya, jadi maksudnya Kak pernah kayak merasa kita udah banyak quality time-nya, terus lama-lama udah mungkin titik jenuh kali. Terus jadi kalau udah sampai titik jenuh, sebaiknya gimana sih? Maksudnya apakah mungkin cari yang lain atau sambil jalanin aja atau gimana? Maksudnya karena kan udah terlalu banyak rasanya kayak mungkin. Oke. Nah, gini,
kita kan gini ya, kalau dibilang jenuh, maksudnya untuk yang ngejomblo atau Quality time gimana, yang atau tadi. diri sendiri atau quality time tadi. Sebenarnya kalau misalkan kita mau mencari hal-hal yang mau kita kerjakan, sebenarnya banyak ya. Sebenarnya sih itu adalah pengalihan pikiran satu sama mencari lingkungan yang memang membawa kita ke arah yang lebih positif. So, sebenarnya ada nanti fase di mana kita tuh nggak mungkin kita sendirian terus. Ada fase seperti itu gitu. Nggak mungkin kita menjomblo untuk selamanya, nggak mungkin gitu kan ya. Yang nggak tahu lah. Akhirnya ada berita baik juga ya Kak. Siap. Kak Abe, positive thinking aja. Mungkin jodohnya belum lahir. Nah, betul. Anjir gue ngenes banget sih ngomong kayak gini. Suwe. Nah, Jadi kesannya tua banget gitu, beda 20 tahun ya. Benar. Nah, jadi sebenarnya ini gara-gara ya, gimana Kak? Gimana gara-gara apa? Lanjutin aja. Enggak jadi. Enggak jadi, Kak. Enggak jadi. Tadi mulutnya suka usil, suka ngomong sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita kan itu kita tuh harus menyadari juga gitu ya, kalau kita itu hidup juga nggak mungkin juga kita sendirian, itu sudah pasti gitu kan. Tapi menjelang kita bertemu dengan pasangan kita yang sebenarnya gitu kan ya, kenapa waktu-waktu itu tidak diisi dengan hal-hal sesuatu yang positif gitu kan. Apalagi kalau misalkan nanti misalkan orang yang dari mahasiswa otomatis sudah mencari dunia kerja kan kayak gitu ya. Nah, di dunia kerja itu pasti ada aktivitas-aktivitas yang lain gitu. Kalau masih berpikir bosen dengan jomblo terus habis itu kita nggak tahu mau ngapain lagi dengan sebuah aktivitas, ya mungkin itu orang nggak ada aktivitas sama sekali sehari-hari. Benar-benar. Ya, nggak mungkin dong kita 24 jam, maksudnya anggaplah 24 jam itu 8 jam tidur ya, sisanya istilahnya kita menjalankan hobi kita kan enggak gitu, otomatis ada kegiatan lain. Aktivitas lainnya. Ya, aktivitas lain gitu. Tapi kalau misalkan kurang kreatif aja berarti orangnya, harus lebih kreatif lagi ya. Benar. Nah, jadi tapi balik lagi dengan pertanyaan, nggak mungkin dong kita terus-terusan sendiri gitu kan. Pasti one day kita akan bertemu dengan istilahnya belahan jiwa ya kan. Belahan jiwa, tapi kita nggak tahu yang mana dan kapan. Next One. Nah, jadi tetap harus yakin kalau ya udah gue kayak gini ya, mungkin ya memang belum ketemu sama pasangannya, belum ketemu sama jodohnya mungkin gitu kan ya. Tapi gue juga yakin kok kalau gue hidup nggak mungkin gue juga bakalan sendirian juga, nggak mungkin gitu istilahnya. Ada time limitnya pasti, nggak mungkin nggak ada time limit. Kalau kata pepatah orang bijak nih ngomongnya tuh, Tuhan akan mendatangkan jodoh kita tuh saat kita sudah memantaskan diri kita. Betul. Jadi diri kita dulu gitu loh. Kalau kita dirasa belum pantas, Tuhan nggak bakal kasih gitu aja. Benar. Karena jodoh semua itu tuh sebenarnya sudah ditentukan ya semuanya. Jadi positive thinking aja gitu. Ya nggak? Tapi gue sih udah siap kan. Tapi masalahnya kan ukurannya bukan kita yang nilai, Be. Kita benar. Tapi kita nggak tahu. Iya. Benar. Kita merasa udah siap nih gitu. Tapi kalau menurut Tuhan belum waktunya ya belum. Yang lebih tahu kan Tuhan gitu istilahnya. Berarti memang waktunya itu bukan waktu kita ya. Benar. Iya, gitu. Kadang kita merasa udah siap misalkan gitu kan. Tapi belum ada nih ya yang menentukan itu kan semuanya sudah ada jalannya ya gitu. Kadang kita merasa belum siap, tapi kalau udah saatnya harus menjalani ya harus menjalani, berarti kita mampu, ibaratnya gitu. Terus aku mau nambahin ibanya sebelum kayak closing atau apa. Jadi gini, tips-tips apa sih yang ibanya kita bisa dapat peroleh selagi kita jomblo atau apa?
tips-tips dari Kak Amani gitu loh. Tips. Ya Nah, mungkin pas sebenarnya sih quality time-nya gimana gitu Kak. Iya. Kalau tips itu kalau tips sih sebenarnya dari awal sampai akhir sebenarnya udah ada aku ini gitu udah aku sampai juga gitu kan. Nah, gini, kadang ada kalanya ketika kita punya pasangan, misalkan gitu ya. Kadang kita lupa untuk berquality time sama teman-teman kita. Kadang teman-teman kita terlupakan. Ada nggak nih kalau pasti teman-teman di sini nih awalnya kita punya geng, punya teman gitu kan, terus tiba-tiba dia punya Iya pasangan. benar. Jadi mulai jarang ya. Kadang-kadang dia gara-gara udah punya pacar kayak atau misal punya pasangan, jadi kita nggak. Nah, jadi di saat kita lagi memang sendiri, maksudnya kita nggak ada pasangan kita gitu kan, ya gunakanlah waktu kita itu dengan berkumpul dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, salah satunya gitu kan. Terus habis itu dari teman-teman itu kan pasti ada ide-ide yang akan muncul. Kita gini yuk, kita ini yuk, kita gini yuk gitu kan. Nah, nanti dari obrolan itu pasti akan ketemulah hal sesuatu yang bisa mengisi waktu-waktu kita di saat kita lagi ngejomblo, itu satu. Kedua, quality time sama keluarga gitu, sama orang tua gitu. Nanti ketika kita punya pasangan, terkadang ada itu sosial, maksudnya kehidupan udah pasti begitu. Ketika kita punya pasangan, nanti orang tua nggak ada waktu kita lama dengan orang tua, nggak ada waktu kita lama dengan saudara-saudara kita, malah jadi lebih sering dengan pasangan kita, apalagi yang lagi baru-baru, yang lagi falling in love banget, ya kan ya, itu bucin lah anggapan bahasa Jakartanya ya. Iya, milik berdua. Iya. Nah, jadi bucin lah intinya. Ya, benar banget. Jadi lagi budak micin banget lah pokoknya intinya. Benar. Oh, bukan micin ya, cinta, maaf. Nah, jadi mumpung istilahnya belum masuk ke fase atau ke tahap itu gitu kan. Nah, manfaatkanlah seperti yang tadi aku sampaikan, bareng sama orang tua, dengan saudara gitu kan, family time-nya ditingkatkan lagi dengan teman-teman yang tadinya lupa ya kan, boro-boro say hi gitu kan, kadang-kadang inget juga enggak, yang inget pasangan aja terus ya kan, dia lagi ngapain sih, dia lagi apa. Nah, itu ada fase-fase seperti itu tuh udah pasti gitu. Jadi tips-tipsnya itu yang biayain sekolah juga orang tua. Ya, benar. Iya. Uang buat ajak jalan juga punya orang tua kadang, juga suka lupa. Emang kurang ajar. Oh, enggak dong, enggak nih. Aku sih udah siap ya, semua udah siap. Biaya sendiri semuanya. Iya. Sekalian promosi, mohon maaf. Amin. Promosi nih guys, di komen di bawah ya. Iya, di sini ya, di sini. Kalian. Ya udah nggak sabar deh. Diobral 75% sale. Tapi Anjay. Ini yang cewek ya. Benar. Katanya lu kira Ramayana gua. Nah, mana tahu si Ramayana. Iya, mana tahu si Aben kan tiba-tiba ngeliat komen ya kan, terus ada fotonya nih, oke juga nih, udah gua balas gitu. Jodohku berawal dari subscriberku, coy. Iya nih. Bisa bikin cerita gua. Benar. Cinta terlarang. Oke, mungkin bisa kita rekap kali ya. Boleh kita rekap nggak? Boleh nggak, Sam? Gue izin dulu nih sebelumnya. Oke, siap. Kalian disimpulkan ya. Iya, rekap. Oke. Jadi, berarti kita quality time itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Karena kan berarti nanti quality time kita serta sendiri dan pada saat punya pasangan pasti beda. Quality time jumlahnya juga beda kan. Misalnya jumlah waktunya kita sekarang mungkin punya 100%, nanti begitu udah ada pasangan mungkin 50% udah kasih pasangan. Jadi selama 100% ini kita harus bagi dengan benar-benar waktu dengan baik. Tapi bukan berarti juga pas kita udah punya pasangan kita lupain yang tadi Kak Amani bilang, semuanya kayak keluarga, teman juga kan, semuanya jangan dilupakan. Karena mereka juga yang support kita pas kita belum ada pasangan pastinya. Jadi mereka support kalian juga. Jadi
apalagi orang tua. Jangan sampai durhaka lulu orang ya. Yang atas ngelihat. Oke. Jadi terus udah gitu, selain itu quality time itu juga bisa diisi dengan memperkaya diri sendiri, mungkin dengan ilmu, terus memperbaiki diri sendiri juga. Yang tadi Katria juga ngomong bahwa mungkin kawan juga ada yang ngomong bahwa kita mungkin belum siap. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Caranya gimana? Mungkin kita belajar gimana cara mengerti orang, mengerti pasangan, mungkin terus juga lebih ke diri sendiri kan. Ada kecerdasan emosi mungkin, IQ kita, mungkin kita belajar gimana cara mengontrol emosi dan sebagainya. Gitu. Jadi pada Nonton ini waktunya juga tiba, masuk itu kok. kita udah siap. Oh iya, yang terakhir itu. Coba Karen bisa tambahkan yang terakhirnya. Nonton Salah video satu ini tips. juga termasuk kok ngisi waktu kuliah. Bener banget. Ini kita ngajarin kalian juga, sharing. Bener. Kita sama-sama belajar lah. Gue belum tua-tua amat, jadi nggak boleh ngajarin. Iya, masih muda kok. Masih berondong, iya. Belum jagung tua. Jagung. Jagung udah mulai kuning-kuning gitu. Iya, kalau lu orang patahin gue nggak bunyinya krenyes gitu, nggak. Masih keras. Jagung muda. Nah, satu lagi tambahan, kalau Iya. misalkan memang di saat kita lagi sendiri atau lagi menjomblo itu kadang itu adalah selain dengan keluarga, dengan teman, mungkin memperbaiki diri dengan mendekatkan diri kita sama yang Maha Kuasa. Kan kita nggak tahu dengan ibadah, diperbanyak gitu kan. Betul. Walaupun sebenarnya itu semua harus, mau ada pasangan atau tidak, itu memang harus harus ada. Cuman kadang-kadang kan kesannya kayaknya gimana gitu di saat terkadang ada lupa kita gitu, benar. Jadi hal-hal yang seperti itu juga harus diingat gitu aja. Dan minta sama yang Maha memberi jodoh, itu udah paling pentingnya di situ sebenarnya. Oke, siap. Gue doa sekarang nih. Bener. Amin. Amin. Oke. Jadi untuk rekan-rekan moderator sekalian ada yang mau ditambahin atau udah cukup bumbunya? Ada. Udah sih, ya itu cuma meng-highlight yang soal kita memantaskan diri aja, jangan pernah ngejudge diri kita bahwa kita kurang cantik, kita kurang ganteng, macam gitu. Tapi kita love yourself, iya benar, memantaskan, karena Tuhan tuh pasti akan memberikan kita jodoh di saat memang kita benar-benar dinilai pantas gitu aja. Benar. Love yourself gitu. Yes, that's right. Oke, tadi Abe udah rekap, Katria udah rekap. Yang terpenting itu satu, nonton video kita. Sebelum nonton video kita kasih kesempatan dulu nih. Kak Amani mau promosi YouTube-nya. Oke. Boleh dong. Boleh kali. Nah, ini juga dari sini ya kan. Dari balik lagi tadi pembahasan apa nih sesuatu hal yang bisa kita gunakan dengan sesuatu yang positif. Nah, dengan kayak begini, dengan media sosial seperti ini, dengan salah satunya dengan YouTube gitu ya istilahnya. Dan yang paling penting kalian harus nge-subscribe ini channel dulu ya kan. And aku juga punya channel guys ya, jangan lupa di-subscribe juga di channel Jangan lupa guys. Amani S ya. Kalian bisa nanti ada di bawah ya, nanti linknya lihat nanti di bawah di description nanti gitu. Oke. Dan yang pasti siap. bermanfaat. Terima kasih, thank you so much semuanya. Ya, insya Allah kita bisa melakukan yang positif lagi ke depannya. Amin. Seperti biasa, closing kita gimana? Jangan lupa diapain? Jangan lupa comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Semuanya.